Halo, selamat pagi semua. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, tidak wow. Oke, tepuk tangan semua dulu. Terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Pak Guru cek dulu kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Baik, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, Pak Guru mengajak kita, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Tuhan. Oke. Sekarang saya mengajak, meminta salah satu teman untuk memulai kita dengan doa sebelum pembelajaran kita mulai. Marilah kita siapkan hati dan batin kita, ambil sikap doa yang baik dan benar. Mari kita mulai. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. syukur dan terima kasih kepadamu, ya Tuhan, atas kasih-Mu yang berlimpah kepada kami, sehingga kami semua dapat berkumpul di tempat ini lagi. Pada hari ini, kami akan menerima ilmu yang baru bersama Bapak Guru kami. Semoga kami semua dapat diterangi oleh Roh Kudus-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk anak Etin. Sekarang Pak Guru silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik, anak-anakku semua, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup. Mari kita amati bersama, Kita baca sama-sama dulu. Metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup. Lebih semangat lagi. Metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup. Oke, metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pengamatan video tentang metamorfosis, peserta didik dapat memahami arti metamorfosis dan mendeskripsikan tahapan siklus hidup pada hewan yang mengalami metamorfosis dengan tepat. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kerja kelompok, peserta didik dapat mengetahui tahapan siklus hidup pada hewan yang mengalami metamorfosis dan dapat menganalisis perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui penugasan kelompok, peserta didik dapat memprestasikan hasil diskusi dengan benar. Baik, sebelum kita memulai atau menerima pembelajaran kita tentang metamorfosis bentuk makhluk hidup, sekarang Pak Guru mau tanya dulu. Apakah itu metamorfosis? Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita, terlebih dahulu Pak Guru akan menampilkan video pembelajaran kita hari ini tentang bentuk makhluk hidup. Nah, sekarang mari kita amati bersama-sama dan kita dengar, simak, perhatikan, mengamati di dalam video ini.
Baik, perhatikan, dengar lagunya. Siklus hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perubahan bentuk di dalam tubuh hewan. Hewan yang berubah bentuk pada tumbuh kembangnya itu disebut dengan metamorfosis. Jenis metamorfosis ada dua macamnya, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna dimulai dari telur, larva berubah menjadi metamorfosis sempurna itu dimulai telur menjadi hewan, lalu hewan dewasa. Itulah tahapannya harus diketahui. Ayo kawan, mari kita ulangi. Jenis metamorfosis ada dua macamnya, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna dimulai dari telur, larva berubah menjadi dewasa. Metamorfosis sempurna itu dimulai telur menjadi nimfa, lalu hewan dewasa. Itulah tahapannya harus diketahui. Ayo kawan, selalu dipelajari. Oke, thank you. Terima kasih. Bukan dulu. Baik, sebelum kita melanjut ke materi, Pak Guru mau tanya lagi. Apakah sudah mengerti atau sudah memahami dari video tadi? Semangat. Sudah memahami belum? Baik. Sebelum itu Pak Guru mau tanya, kira-kira makhluk hidup itu ada berapa? Tiga. Ada berapa? Tiga. Sebutkan. Manusia. Satu dulu, siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Angel. Hewan, tumbuhan, dan manusia. Ya, hewan, tumbuhan, dan manusia. Ya. Itu metamorfosis yang terjadi pada makhluk hidup. Baik. Apa itu metamorfosis? Ayo, silakan. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Apa itu metamorfosis? Angkat tangan, siapa? Bisa? Silakan. Proses pertumbuhan bentuk yang terjadi pada hewan selama masa pertumbuhannya. Iya, proses pertumbuhan bentuk yang terjadi pada hewan selama proses masa pertumbuhan. Oke, sekarang dulu. Baik, yang berikut. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Iya. Tidak. Siapa yang menjawab ya? Angkat tangan. Kenapa jawab ya? Ya, kenapa jawab ya?
Silakan. Tidak. Ya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena semua hewan mengalami metamorfosis. Karena tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Karena tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Nah, karena tidak semua hewan tidak mengalami metamorfosis, maka metamorfosis itu kita kenal ada berapa jenis? 3. Berapa jenis? 2. Ya, sebutkan, siapa bisa? Ayo. Metamorfosis sempurna Terus, 2. dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ayo kita dulu. Ya. Tadi ada yang jawab mengalami metamorfosis. Jawabnya tidak. Nah, maka dari situ Pak Guru mau meluruskan metamorfosis adalah proses perubahan bentuk dan struktur tubuh yang terjadi pada hewan, tetapi banyak hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Jadi tidak semua hewan yang mengalami metamorfosis. Nah, tadi kita sudah kenal metamorfosis apa? Sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang kita mau tahu hewan yang metamorfosis yang sempurna dan hewan yang metamorfosis tidak sempurna itu apa-apa? Ya, kira-kira apa? Contohnya, siapa bisa sebut? Contoh hewan yang metamorfosis sempurna. Contohnya hewan seperti apa? Siap. Kupu-kupu dan kata. Kepala dulu. Sekarang contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ya. Ya, kecoa. Kepala dulu. Oke, mantap. Semangat semua. Nah, dari situ dari tadi kita sudah mengenal tentang metamorfosis, maka kita mau mengetahui pertanyaannya apa itu metamorfosis. Nah, inilah metamorfosis. Mari kita baca bersama. Metamorfosis adalah Proses perubahan bentuk yang terjadi pada hewan selama masa pertumbuhannya. ya. Mengapa metamorfosis terjadi? Mengapa metamorfosis terjadi? Halo? Mana semangatnya? Kelas 3. Kelas 3. Mana semangatnya? Halo? Kelas semangat. Halo? Oke, tepuk dulu. Sekarang kita kembali ke sini. Mengapa metamorfosis terjadi? Ayo. Mengapa metamorfosis terjadi? Karena adanya perubahan genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan hewan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda di setiap tahap hidupnya. Oke. Ya, sekarang kita mau pada ulang yang lebih jelas. Ayo, mengapa metamorfosis terjadi? Siapa? Angkat tangan. Yang bisa membaca? Oke, silakan. Metamorfosis terjadi karena adanya perubahan genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan hewan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda di setiap tahap hidupnya. Iya, metamorfosis terjadi karena adanya perubahan genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan hewan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda di setiap tahap hidupnya. Nah, dari tadi kita ngomong tentang metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis yang sempurna. Kira-kira metamorfosis itu seperti apa? Ya? Nah, mari kita sama-sama melihat. Nah, tadi kita sudah mengenal tentang metamorfosis sempurna. Nah, sekarang mari kira-kira yang metamorfosis itu seperti apa? Tahapan-tahapan siklusnya atau urutannya seperti apa? Ya toh? Kita mau tahu apa itu metamorfosis. Nah, sekarang mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, metamorfosis sempurna itu awalnya dari mana? Telur. Ya, tadi contohnya seperti apa tadi? Contoh yang sempurna tadi. Kupu-kupu. Halo.
contoh dua hewan, contoh hewan yang metamorfosis yang sempurna. Kupu-kupu dan katak. Selain kupu-kupu dan katak, apa lagi? Siapa tahu? Ya, nyamuk. Betul. Inilah kenapa dua jenis hewan berdasarkan metamorfosisnya atau siklus tahapan atau urutan. Urutan yang perubahan pada hewan yang sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang sempurna itu artinya dia tuh perubahannya lengkap, urutannya lengkap. Kalau hewan yang tidak sempurna itu berarti dia tuh tidak lengkap. Belum, jangan banyak menghayal. Oke, perhatikan sini. Ayo. Yang kedua, sekarang telur itu apa kira-kira telur? Apakah itu telur? Oke. Apa itu larva? Apa itu pupa? Kelompok bersama. Ayo baca. Larva akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Larva akan Terurai dan berbentuk organ tubuh dewasa. Ya, itu artinya dari pupa. Sekarang kelompok di sana. Apa itu imago atau dewasa? Silakan salah satu, ayo. Setelah selesai bertransformasi di dalam pupa, muncullah bentuk dewasa yang siap untuk berkembang biak. Oke. Nah, dari dua jenis tadi, yang pertama kita belajar tentang metamorfosis sempurna, maka urutan yang sempurna itu yang pertama apa? Telur. Ya, kedua, Larva. ketiga, Pupa. keempat. Imago. Nah, dari hewan metamorfosis yang sempurna ini berarti kira-kira contoh yang lengkap, contoh yang sesuai hewan yang metamorfosis sempurna ini apa? Kupu-kupu. Ya, Lalat, katak. ya, kupu-kupu, lalat, nyamuk, katak, dan bisa mengerti? Bisa. Nah, ya, dari tadi kita sudah melihat. Sekarang kita masuk ke metamorfosis tidak sempurna, artinya tidak lengkap. Oke. Nah, tadi dua contoh yang kita melihat tadi, contoh apa? Katak dan kupu-kupu. Nah, ini kita perhatikan gambar depan. Ini. Yang pertama apa? Telur. Ya, urutan metamorfosis. Pertama apa? Telur. Kedua? Beruang. Ketiga? Berujungkan dua kaki. Kaki. Keempat? Berujungkan empat kaki. Kelima? Katak muda. Keenam? Katak dewasa. Nah, tadi kita sudah kenal apa? Telur apa? Larva, pupa, imago atau katak dewasa. Nah, sekarang kita perhatikan di gambar ini. Di depan ini adalah lengkap. Telur berudu berdua kaki, berudu empat kaki, katak muda dan katak dewasa. Inilah dia apa? Urutannya atau metamorfosisnya atau siklusnya yang lengkap. Begitupun dengan kupu-kupu. Pertama apa? Telur. Kedua, ular. Ketiga, kepompong. Keempat, kupu-kupu dewasa. Jadi inilah metamorfosis yang sempurna. Sama-sama metamorfosis apa? Ini berudu nih. Kira-kira sudah pernah melihat berudu katak? Siapa yang pernah ke kali atau ke kebun atau ke ladang? Siapa yang pernah? Ya. Sempat lihat katak di sawah, banyaknya di sawah. Dia itu biasanya di apa dia? Di air dan biasanya di air apa? Air apa?
telur, berudu berdua kaki, berudu 4 kaki, katak muda, katak dewasa. Ya, itu. Nah, sekarang kita lanjut ke metamorfosis tidak sempurna dan Sempurna. metamorfosis tidak sempurna. Artinya apa? Tidak lengkap. Dia berurutan siklusnya tidak lengkap. Oke, sekarang kita lihat sama-sama. Bagaimanakah metamorfosis tidak sempurna? Yang pertama apa? Urut yang pertama apa? Telur. Awal mulanya dari mana? Telur. Telur juga ya. Kedua? Nimfa. Ketiga? Imago. Jadi dia hanya 3. 3 siklusnya. Nah, apakah itu telur yang metamorfosis tidak sempurna? Sama seperti metamorfosis sempurna. Siklus hidup dimulai dari telur. Ya. Apakah itu nimfa? Itu imago atau katak dewasa? Setelah beberapa kali telur nimfa akan berubah menjadi imago atau bentuk dewasa yang siap untuk berkembang biak. Ya, imago adalah artinya setelah dewasa ya. Setelah dewasa beberapa kali atau molting, nimfa akan berubah menjadi imago atau bentuk dewasa yang memiliki sayap dan siap untuk berkembang biak. Itu namanya siklus hidup metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, sekarang seperti apa contoh hewannya? Contoh hewan yang metamorfosis tidak sempurna itu seperti apa? Ya, mereka ini yang metamorfosis tidak sempurna artinya proses perkembang biaknya cepat. Selain belalang, kecoa, apa lagi? Kira-kira. Tidak. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat, dia wow. Oke, mantap tangan dulu. Semangat ya, dan jangan lemah, letih, lesu ya. Tadi pagi makan tidak? Makan. Semangat toh? Ya. Oke. Baik. Itu adalah metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, sekarang kita lihat gambar hewannya yang membuktikan. Baik. Berarti di sini ada 2 gambar. Apa ini? Hah? Capung dan kecoa. Berarti mereka adalah telur, setelah itu nimfa, setelah nimfa apa lagi? Menjadi cakung. Ya. Di sana kecoa, apa kecoa? Kecoanya dari mana? Telur atau? Dari mana? Kecoa. Ya, awalnya juga dari telur. Setelah telur, nimfa. Ya, setelah telur nimfa karena dia mulai dari kecoa kecil, besar, terus kecoa nimfa besar, nimfa sedang, nimfa besar, dan langsung ke nimfa dewasa. Terus kecoa, ya di bawah itu adalah kecoa dewasa. Nah, 2 hewan ini adalah proses metamorfosisnya yang tidak sempurna. Nah, dari 2 hewan tadi metamorfosis tidak sempurna dan sempurna atau metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, maka kita lihat perubahannya, perbandingan siklus, urutan yang sebenarnya yang terjadi pada makhluk hidup, itu 2 hewan tadi yang tidak sempurna dan sempurna. Berarti yang pertama kita lihat ciri-ciri. Kira-kira ciri-ciri, tahu tidak ciri-ciri? Tahu. Apa itu ciri-ciri? Oke, nah ada yang bingung ciri-ciri. Ciri-cirinya artinya apa? Atau bahasa daerah kita punya maksud ciri-ciri apa? Nah, saya tahu. Ciri-ciri, perbedaan itu berarti beda. Ciri-ciri, oke. Perbedaan benar. Pertanyaan. Ya, perbedaan maksudnya bahasa yang sederhana nih. Ciri-ciri itu apa?
nasi yang lengkap. Nah, berarti yang sempurna itu berarti ada 4 tuh. Telur, larva, pupa. Imago. Nah, ini adalah pertumbuhan perkembangbiakan pada hewan. Sekarang metamorfosis tidak sempurna. Berarti ada 3. Telur, larva, dan imago. Nah, itu ciri-ciri pada jumlah. Sekarang ciri-ciri bentuk larva dan nimfa. Larva. Berarti metamorfosis sempurna itu sangat berbeda dengan dewasa. Metamorfosis tidak sempurna itu mirip dengan dewasa, hanya ukuran lebih kecil. Nah, contoh seperti ini tadi. Nah, iya toh? Contoh seperti ini toh? Hanya ukuran dewasa, tapi apa? Mirip dengan yang dewasa. Hanya ukuran kecil, tapi mirip dengan dewasa. Ya. Nah, yang berikut. Ciri yang kedua, perubahan fisik. Nah, metamorfosis sempurna ini itu sangat drastis terlihat pada saat tahap pupa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, pertumbuhan pertama melalui molting. Oke. Dari semuanya ini, apakah sudah paham? Sudah mengerti? Sudah. Oke, sekarang kita bangun. Berdiri, kayak sudah semangat. Sekarang kita kasih semangat dulu. Kita nyanyi. Di sini senang, di sana. Ayo. Muna, silakan. Oke, harus gerak ya. Sambil nyanyi tepuk tangan, gerak. Oke, siap? Siap. Di sini senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Betul. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Sudah mengerti? Sekarang Pak Guru akan membagikan tugas yang sesuai materi tadi yang sudah mengerti dan paham, supaya Pak Guru tahu bahwa sampai di mana anak-anak sudah mengerti, Nah, maka kita akan memberikan tugas, ya. Baik, tugas yang pertama ini ada 3 tugas, ada 3 nomor di sini yang tentang metamorfosis tadi, tahapan pertumbuhan tadi, Nah, kita akan menuliskan metamorfosis yang sempurna itu apa-apa-apa, ya toh? Bisa? Bisa. Oke. Sekarang terimalah tugas. Di sini kelompok apa tadi? Bisa kasih nama? Strawberry. Ini kelompok apa? Mangga. Mangga, oke. Ini kelompok apa? Jeruk. Semangat jeruk. Ini kelompok apa? Apel. Apel. Ya, manis semua. Silakan. Kerja. Ya, kerja. Ya, silakan kerja. Yang ini maksudnya, baca Bapak ya. Tahapan metamorfosis pada katak adalah apa-apa tadi yang sudah kita menyamar di papan tadi, urutannya. Mengerti? Mengerti. Oke. Yang kedua pun sama. Nah, tahapan metamorfosis pada cangkul. Ini diatur pada apa? Kata. Kedua pada cangkul, ketiga pada kuku-kuku. Berarti ini gambar tadi bentuk makhluk hidup hewan sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Sempurna.
Cepat saja itu. Itu kan tadi kan kita sudah dapat, sudah amati, sudah belajar bersama. Ya, tulis nama kelompok. Tulis nama kelompok. Oke. Kelompok makin, siapa sih? Apel, semangat. Terus, menurut pengamatan, menurut pembelajaran yang sudah divideokan, lewat video tadi yang Pak Guru sudah tampilkan di depan layar, kita sudah belajar bersama-sama kan? Sudah ke belum? Silakan. Setelah kerja, kita akan presentasi di depan membacakan masing-masing kelompok. Siap? Siap. Halo, siap? Siap. Siap presentasi? Siap. Cepat itu lagi tugas lagi satu lagi cepat. Itu kecoa, capung. Jadi capung. Sudah? Karena apa? Karena apa? Yang sempurna kenapa tadi berdoa? Karena apa? Ayo, ada alasan di bawah. Kelompok strawberry semangat. Baru satu nih. Dua mana? Dua tiga cepat. Ayo. Ya, kelompok ke apel. Ini apel ya? Apel sudah hampir. Ini kelompok mangga. Mangga, mana mangganya? Ya, cepat, maksudnya cepat. Ayo, Pak Guru ini mulai dari 10 sampai terakhir. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kelompok apa strawberry? Bagaimana strawberry? Papa meteorologi pada campur.
Sudah? Siap presentasi? Sudah belum? Halo. Halo. Selamat pagi. Oke, silakan lanjut. Ayo semangat. Lanjut. Telurnya. Ini lagu. Kupu-kupu ada 3 sini. Telur. Nah, kupu-kupu kantang. Larva. Sudah? Sudah? Oke, sekarang dari kelompok mana yang mau baca duluan? Ayo, maju depan. Kelompok apa nih? Jeruk kan? Apel, silakan. Baca, ayo, maju depan. Kenapa kan? Kenapa ditolak? Salah satunya maju. Disa, silakan maju. Silakan. Kelompok sini siapa yang mau presentasi? Angel. Kelompok sini siapa yang presentasi? Oke. Kelompok ini siapa yang presentasi? Nah, siap. Baca saja apa yang sudah tulis di depan. Oke, silakan. Baca. Tahapan metamorfosis pada kata adalah Suara lebih besar lagi. Tahapan metamorfosis pada kata adalah 1. Telur, 2. Larva, 3. pupa, 4. Kata kecil, 5. Imago. Ya, berikut nomor 2. Tahapan Metamorfosis pada capung adalah pertama, telur, kedua, nimfa, ketiga nimfa. 4. Capung dewasa. Iya. Berikut Tahapan metamorfosis pada kupu-kupu adalah 1. Telur, 2. Larva, 3. pupa, 4. Kupu-kupu dewasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Apel, silakan. Yang berikut kelompok jeruk, silakan maju. Tahapan metamorfosis pada kata adalah A. Telur, B. Larva, C. pupa, D. Katak muda, E. Imago. Tahapan metamorfosis pada capung adalah A. Telur, B. Nimfa, C. Nimfa, D. Capung dewasa. Iya. Tahapan metamorfosis pada kupu-kupu adalah A. Telur, B. Larva, C. pupa, D. Imago. Oke, mari kita ambil kelompok jeruk. Sekarang mangga, silakan. Ayo. Tahapan metamorfosis pada kata adalah A. Telur, ya, B. berudu, C. Katak berkaki 2, ya, D. Katak muda, E. Katak dewasa. ya.
Tahapan berikut yang kedua. Metamorfosis pada Metamorfosis pada capung. adalah A. Telur, B. Nimfa. C. Nimfa. D. Capung dewasa. Oke. Berikut. Tahapan metamorfosis pada kupu-kupu adalah A. Telur, B. Larva, C. pupa D. dan kupu-kupu dewasa. Oke, mari tepuk tangan dulu. Sekarang dari strawberry. Tahapan metamorfosis pada katak adalah A. Telur, B. Berudung, C. Berkaki dua, D. Berudung berkaki empat, C. Katak dewasa. Katak dewasa. Oke, berikut. Tahapan metamorfosis pada capung adalah A. Telur, B. Nimfa, C. Nimfa, D. capung dewasa. Tahapan Metamorfosis pada kupu-kupu adalah telur, B. Larva, C. pupa, D. Kupu-kupu dewasa. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok strawberry. Terima kasih banyak. Nah, sekarang tugas pertama kita sudah presentase. Ternyata yang sudah kita amati bersama, kita sudah melihat bersama lewat video pembelajaran tadi. Ternyata anak-anakku semua sudah pahami. Nah, tugas yang kedua tetap metamorfosis sempurna dan tidak sempurna yang sama. Nah, ini guru masih bagi. Nah, kalau tugas yang kedua ini kita apa? Menjodohkan, menjodohkan. Nah, itu ada gambar. Gambar apa tuh? Hewan apa tuh? Hewan, katak dan kupu-kupu. Langsung menjodohkan. Ayo, cepat. Itu cepat juga itu, gampang itu. Tinggal pasang-pasang menjodohkan. Garis terus ya. Ya. Garis terus. Gampang sedikit, cepat. Gampang, ayo semangat. Nah, sekarang tinggal kupu-kupu. Strawberry, cepat. Ayo, siapa yang lebih cepat? Tidak apa-apa, garis saja tidak apa. Terus. Sudah ke belum? Sudah ke belum? Ada yang belum menjawab. Sudah semua? Kelompok jeruk bagaimana? Sudah, oke. Kalau sudah, silakan kumpul sini. Karena itu untuk periksa. Kumpul. Kumpul berdua tadi.
Baik, sekarang tugas kelompok. Tugas kelompok 1 dan 2 sudah kerja. Sekarang Pak Guru akan membagikan soal atau evaluasi yang terakhir. Nah, dari evaluasi yang terakhir itu supaya Pak Guru mau melihat sejauh mana anak-anak semua mengerti lewat pembelajaran tadi, maka kita akan mencoba uji coba lewat soal evaluasi tadi. Jadi satu kelompok satu saja. Ambil buku kerja. Nah, boleh mau langsung di sini ke boleh atau pakai buku di boleh. Langsung boleh. Tulis nama kelompok. Baik, sudah. Kalau yang ini sudah, silakan. Ini sudah lengkap. Ayo, silakan. Baca baik, satu orang baca, satu orang tulis. Yang pertama, metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya tahap titik-titik. A. Telur nimfa imago. B. Telur larva pupa imago. C. Telur nimfa pupa. D. Telur dan imago. Ayo, pilih salah satu. Kerja, baca, satu orang baca kerja. Ya, boleh silang, boleh bulat. Oke. Nomor 1. Tulis ini nomor 1. Nanti saya di kertas. Di sini. Tulis nama kelompok, tulis nama. Terus, ya terus. Larva pada kupu-kupu disebut apa? Larva pada kupu-kupu disebut apa?
Sudah? Ayo, sudah? Kenapa? Tanya, kenapa? Kenapa? Tulis, ayo. Nama kelompok belum tulis, jangan lupa. Kan habis betul nama kelompok belum jawab. Ayo. Silakan. Ayo. Nomor 7 itu. Sudah belum? Ini jangan ini. Ini biar gagas. Sudah? Ayo. Duduk. Sudah? Sudah. Kalau sudah kumpul. Ayo. Yang sudah kumpul. Mari. Jangan di sana kumpul semua. Apa terima apa? Kelompok apa? Strawberry, jeruk, apel, mangga, kerja cepat. Oke, cepat nih, sudah. Kalau sudah kumpul, mari. Ayo, yang sudah kumpul. Ayo, yang sudah. Hai, kelompok apel lama nih. Satu sini. Baik. Mangga.
Baik, halo. Sekarang kita kembali ke tempat duduk yang manis, yang rapi. Ingat kita duduk yang manis, yang rapi, merapikan, ya? Kita merapikan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Hari ini kita sudah menyelesaikan tugas kita. Kita sudah mendapatkan ilmu yang baru. Kita bersama-sama. Sekarang yang terakhir, Pak Guru akan memberikan tugas yang terakhir. Tetapi ini sebagai apa? Pekerjaan rumah. Ini adalah sebagai pekerjaan apa? Rumah. Pekerjaan rumah. Nanti kerja, minggu depan baru kita kumpul. Oke, yang ini sebagai PR kelompok. Baik, sekarang PR. Halo, itu dinamakan PR. Mengerti tidak PR? Berarti kerjanya di mana? Di rumah. Belum. Kerjanya di mana? Di rumah. Ya, kenapa tulis? Kerja di rumah kenapa tulis? Oke, sekarang mari kita berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Ayo, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita berdiri. Mari, ayo. Halo. Hai. Berdiri di belakang meja semua. Kursi-kursi geser. Gerak sama-sama. Supaya yang tegang-tegang, yang kurang semangat tidak semangat terus belum akhir. Oke, sama-sama kita mulai. Gerak saya di video ya. Tangan diputar-putar berdeputan. Tangan diputar-putar berikan padamu. Tangan diputar-putar
kembali, sebagai pelajar, jangan lupa apa? Pulang ke rumah, ya. Kita belajar kembali apa yang Bapak Ibu guru terapkan atau berikan di sekolah. Jangan lupa belajar di rumah. Selain belajar, kita juga jangan lupa bersyukur. Apa itu bersyukur? Berdoa. Iya, berdoa. Kita memohon, berdoa, berdoa. Berdoa itu berarti bercerita tentang kekurangan kita kepada siapa? Tuhan. Meminta apa? Tuhan memberikan terang, memberikan apa? Terang. Terang apa? Roh Kudus. Agar kita selalu diterangi, bisa menerangi jiwa dan raga kita, otak kita, supaya bisa ingat apa yang Tuhan, apa yang Bapak Ibu guru berikan ilmu di sekolah, maka kita juga harus serahkan bersyukur kepada siapa? Tuhan. Ya. Baik. Di akhir kata, Pak Guru mengucapkan terima kasih banyak atas hari ini yang sudah kita belajar bersama-sama tentang apa? Tentang apa tadi? Metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup. Jadi perlu kita ingat, metamorfosis ada berapa? Ada dua. Metamorfosis yang sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna adalah yang lengkap. Yang tidak sempurna adalah tidak lengkap. Nah, jadi ada perbedaan juga, ciri-ciri tadi. Ada yang sempurna itu berkati 4, yang tidak sempurna itu berkati 3, atau jumlahnya hanya 3. Yang sempurna itu adalah jumlahnya yang 4. Berarti itu adalah siklus hidup perubahannya yang lengkap dan tidak lengkap. Oke. Terima kasih. Mari kita berdiri, kita ambil sikap untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Kita mari bersyukur kembali kepada Tuhan. Baik, salah satu bisa memimpin kita dengan doa. Siapa yang mau memimpin kita dengan doa? Boleh. Deron, silakan. Mari kita ambil sikap. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Oke. Silakan keluar. Siap berisalah. Terima kasih banyak Pak. Selamat jalan Pak. Oke, terima kasih juga. Ingat pulang langsung ke rumah ya. Ya.